Salah satu pencuri sukacita terbesar dalam hidup adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Mengapa hidupnya lebih berhasil? Mengapa usahanya maju sedangkan usaha saya tidak? Mengapa pelayanannya berkembang sedangkan saya terasa jalan di tempat? Mengapa keluarganya terlihat bahagia sedangkan saya masih bergumul? Tanpa sadar, kita mulai mengukur hidup kita dengan kehidupan orang lain. Dan akibatnya hati menjadi kecewa. Hilang rasa untuk bersyukur. Bahkan mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Pagi ini Tuhan ingin mengingatkan kita. Jangan membandingkan hidupmu. Karena Tuhan memiliki rencana yang berbeda untuk setiap orang. Sebelum kita lebih jauh dalam renungan pagi ini, saya mengajak saudara menuliskan di kolom komentar, Tuhan, ajarku bersyukur atas hidup yang Engkau berikan. Dan jika saudara memiliki pergumulan doa, silakan tuliskan di kolom komentar. Mari kita saling mendoakan dan saling mendukung dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih karena Engkau mengenal setiap kehidupan kami secara pribadi. Pada pagi ini berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Ajarkan kami untuk hidup dalam bersyukur. Ajarkan kami untuk percaya pada rencana-Mu. Dan mampukan kami untuk mengikuti-Mu dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan dalam episode 232. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Saudara, ayat ini terjadi ketika Petrus bertanya mengenai masa depan Yohanes. Petrus ingin mengetahui apa yang akan terjadi pada orang lain. Namun Yesus memberikan jawaban yang sangat penting. Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Dengan kata lain, Yesus berkata, jangan sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Tugasmu adalah mengikuti aku. Seringkali kita kehilangan fokus karena terlalu memperhatikan kehidupan orang lain. Padahal Tuhan ingin kita fokus pada perjalanan yang Dia tetapkan bagi kita. Kita mulai dari poin yang pertama. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Saudara, Tuhan tidak menciptakan semua orang dengan jalan hidup yang sama. Ada yang berhasil lebih cepat, ada yang harus melewati proses yang panjang. Ada yang menerima berkat dalam usia muda. Ada juga yang menerimanya setelah bertahun-tahun menunggu. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan firman Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan mengenai kamu, bukan mengenai orang lain, bukan mengenai tetangga, bukan mengenai teman,
melainkan mengenai saudara secara pribadi. Karena itu jangan iri terhadap perjalanan hidup orang lain. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup saudara. Poin yang kedua, membandingkan diri melahirkan ketidakpuasan. Ketika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, kita akan sulit bersyukur. Apa yang kita miliki terasa kurang. Apa yang Tuhan berikan terasa tidak cukup. Padahal Tuhan telah memberkati kita begitu banyak. Di dalam Filipi 4 ayat 11 dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Rasul Paulus belajar mencukupkan diri. Ia tidak membangun sukacitanya berdasarkan apa yang ia miliki, tetapi dia berdasarkan apa yang dimiliki orang lain. Ia belajar bersyukur di dalam segala keadaan, dan itulah rahasia hidup yang penuh damai sejahtera. Poin yang ketiga, membandingkan diri dapat menimbulkan iri hati. Ketika hati tidak dijaga, perbandingan dapat berubah menjadi iri hati. Kita mulai merasa tidak senang melihat kebersihan orang lain. Padahal Tuhan ingin kita bersukacita bersama mereka yang bersukacita. Amsal 14 ayat 30 berkata, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang." Iri hati tidak merugikan orang lain. Iri hati merusak diri kita sendiri. Karena itu, jagalah hati saudara. Belajarlah bersukacita atas berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Poin yang keempat, Tuhan menilai kesetiaan, bukan perbandingan. Di mata dunia, orang diukur dari pencapaian. Tetapi di mata Tuhan, orang diukur dari kesetiaan. Di dalam Injil Matius 25 ayat 21 dikatakan di sana, "Maka kata tuannya itu kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan Tuhanmu.'" Saudara perhatikan, Tuhan tidak berkata, "Mengapa engkau tidak seperti orang lain?" Tetapi Tuhan berkata, "Engkau setia." Itulah yang dicari Tuhan, kesetiaan, bukan perbandingan. Poin yang kelima, fokuslah pada panggilanmu sendiri. Saudara, Tuhan memiliki panggilan yang unik bagi setiap orang. Jika kita terus melihat kehidupan orang lain, kita akan kehilangan fokus terhadap tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ibrani 12 ayat 2 berkata, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan." Fokus kita bukan kepada manusia. Fokus kita bukan kepada keberhasilan orang lain. Fokus kita adalah kepada Yesus. Ketika mata kita tertuju kepada Yesus, kita akan memiliki damai sejahtera dan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membandingkan hidupmu. Tuhan tidak pernah salah menempatkan saudara. Tuhan tidak pernah salah menentukan waktunya. Tuhan tidak pernah salah menyusun rencananya. Jika hari ini hidup saudara berasa berbeda dari orang lain, ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan masing-masing. Tetaplah setia,
tetaplah percaya, tetaplah bersyukur, dan teruslah mengikuti Tuhan. Karena rencana Tuhan atas hidup saudara adalah rencana yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, ampuni kami jika selama ini kami terlalu sering membandingkan hidup kami dengan orang lain. Ampuni kami jika kami kehilangan rasa syukur. Ajarlah kami untuk mencari dan percaya kepada rencana-Mu. Ajarlah kami untuk setia menjalani panggilan yang Engkau berikan. Dan biarlah hati kami selalu dipenuhi damai sejahtera serta sukacita dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan rasa syukur dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk tetap setia menjalani panggilan hidup yang telah Dia tetapkan. Kiranya Roh Kudus menguatkan iman saudara dan menuntun langkah saudara setiap hari. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, dan seluruh kehidupan saudara. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, kepada saudaramu, temanmu, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.